Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Al-Farisi dengan NIM 170452102 dari D3 Akuntansi kelas AK1. Kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul perkembangan iptek di zaman sekarang. Introduction. Pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi elemen penting bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bersosialisasi dan berinteraksi. Salah satunya ialah berkembangnya teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang perangkat-perangkat informasi, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras, yang berfungsi untuk mengolah dan menghasilkan informasi maupun menyampaikan suatu informasi tersebut ke perangkat informasi lainnya. Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan, di mana pada abad 20 peran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berarti bagi lembaga pendidikan, sehingga pada abad 20 mampu mendorong lebih cepat dalam industri informasi, komunikasi, transportasi, dan pertanian. Sayangnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tertinggal jauh dan sangat memprihatinkan dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, bahkan pula di negara-negara Asia, misalnya Jepang, Singapura, dan Cina. Hal ini disebabkan karena satu, masih terbatasnya orang Indonesia yang mendapat pendidikan barat, terutama pendidikan tinggi. Yang kedua, kurangnya keinginan dari pemerintah maupun perusahaan swasta yang ada di Indonesia untuk melakukan ahli teknologi. Yang ketiga, yaitu tidak adanya inovasi teknologi yang berarti di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia mulai berkembang di mana ditandai dengan adanya perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan dan juga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Selanjutnya, kemajuan teknologi di zaman sekarang. Sebenarnya teknologi sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu zaman Romawi kuno. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang, hingga menciptakan objek-objek teknik yang dapat membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu lebih efisien dan cepat. Dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu kemajuan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas tradisional seperti bercocok tanam, membuat baju, atau membangun rumah. Ada 3 klasifikasi dasar dari kemajuan teknologi, yaitu yang pertama adalah kemajuan teknologi yang bersifat netral. Terjadi bila tingkat pengeluaran lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan yang sama. Yang kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja. Kemajuan teknologi yang terjadi sejak akhir abad ke-19 banyak ditandai oleh meningkatnya secara cepat teknologi yang hemat tenaga kerja dalam memproduksi sesuatu, mulai dari kacang-kacangan sampai sepeda hingga jembatan. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang hemat modal. Fenomena yang relatif langka. Hal ini terutama disebabkan karena hampir semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia dilakukan di negara-negara maju yang lebih ditujukan untuk menghemat tenaga kerja, bukan modalnya. Dampak positif perkembangan iptek. Yang pertama, memberikan berbagai kemudahan. Perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Namun dampak dari perkembangan iptek juga berdampak ke berbagai hal seperti kegiatan pertanian yang dulunya membajak sawah dengan menggunakan alat tradisional, kini sudah menggunakan peralatan mesin, sehingga aktivitas penanaman dapat lebih cepat dilaksanakan tanpa memakan waktu yang lama dan tidak pula terlalu membutuhkan tenaga yang banyak.
Ini adalah contoh kecil efek positif perkembangan iptek di dalam membantu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempermudah meluasnya berbagai informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa informasi kita akan serba ketinggalan. Terlebih lagi ketika berbagai media cetak dan elektronik berkembang pesat. Hal ini memaksa kita untuk mau tidak mau harus bisa dan selalu mendapatkan berbagai informasi. Pada masa lalu, kegiatan pengiriman berita sangat lambat. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut masih dilakukan secara tradisional, baik itu secara lisan maupun dengan menggunakan sepucuk surat. Namun sekarang kegiatan semacam ini sudah hampir punah, di mana perkembangan iptek telah merubah segalanya, dan kita pun tidak perlu menunggu lama untuk mengirim atau menerima berita. Selanjutnya, dampak negatif perkembangan iptek. Yang pertama, mempengaruhi pola berpikir. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agresif dan penasaran serta suka dengan hal baru, terutama sekali dengan adanya berbagai perubahan pada berbagai peralatan elektronik. Namun ternyata perkembangan tersebut tidak hanya berdampak terhadap pola berpikir anak, juga berdampak terhadap pola berpikir orang dewasa dan orang tua. Terlebih lagi setiap harinya masyarakat kita disajikan dengan berbagai siaran yang kurang bermanfaat dari berbagai media elektronik. Yang kedua, hilangnya budaya tradisional. Dengan berdirinya berbagai gedung mewah seperti mall, perhotelan, dan lain-lain, mengakibatkan hilangnya budaya tradisional seperti kegiatan dalam perdagangan yang dulunya lebih dikenal sebagai pasar tradisional, kini berubah menjadi pasar modern. Begitu juga terhadap pergaulan anak-anak dan remaja yang sekarang sudah mengarah kepada pergaulan bebas. Kesimpulannya, perkembangan teknologi di zaman sekarang ini sangatlah canggih dan pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi di masa ini, dengan yang sederhana maupun yang menghebohkan dunia. Teknologi sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu zaman Romawi kuno. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang yang semakin canggih dan mendunia. Perkembangan teknologi semakin maju. Dahulu yang handphone hanya digunakan untuk telepon dan SMS, untuk sekedar menanya kabar. Sekarang ini handphone tidak hanya bisa telepon dan SMS, akan tetapi di zaman sekarang ini bisa juga menjadi sebuah komputer mini yang canggih dan bisa menjadi TV juga dengan adanya smartphone. Internet mempunyai dampak positif, yaitu antara lain informasi dan pengetahuan yang tak terbatas bagi para pelajar, untuk bisnis bagi para wirausahawan, sebagai hiburan bagi mereka yang stres karena pekerjaan atau tugas yang menumpuk. Misalnya bermain game online, sebagai sarana komunikasi yang efisien, sebagai keperluan darurat, dan lain-lain. Di samping dampak positif di atas, internet juga menjadi dampak negatif bagi masyarakat. Contohnya, semua orang menjadi ketergantungan terhadap internet yang menjadikan seseorang menjadi malas untuk berpikir. Selain itu, adanya situs-situs dewasa yang belum ada tindakan dari pemerintah untuk memblokir situs tersebut. Belum lagi dampak lain yaitu cybercrime, yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya. Akan tetapi itu sesuai pemakaian masing-masing, mau digunakan untuk positif atau negatifnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.